Alhamdulillah, kembali kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan di antara kewajiban kita, yang tentunya itu adalah salah satu nikmat Allah yang luar biasa yang tidak pernah berhenti untuk dilimpahkan kepada kita semua, sehingga hanya dengan nikmat Allah itu kita semua bisa melakukan apa yang sudah menjadi kewajiban kita, yaitu ibadah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kita diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala itu satu hari itu berapa jam? 24 jam. Yang jadi pertanyaan kita, dan harus kita munculkan pertanyaan ini, kalau tadi tugas hidup kita itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian modal kita Allah berikan itu setiap harinya terdiri dari 24 jam, sudahkah sehari kita beribadah kepada Allah selama 24 jam? Karena tugas hidup kita itu adalah ibadah, sedangkan hidup kita terdiri dari hari-hari. Hari-hari terdiri dari jam-jam. Berarti kalau Allah menugaskan kita hidup itu untuk ibadah, berarti dalam satu hari kita memiliki kewajiban beribadah kepada Allah selama 24 jam. Maka pertanyaannya adalah, sudahkah kita beribadah kepada Allah selama 24 jam? Itu pertanyaannya ya. Coba kita ingat-ingat, kita hitung aja lah. Sholat saja dulu, kan itu ibadah yang paling penting ya. Sholat berapa waktu? 5 waktu. Satu kali sholat kira-kira berapa menit? 9? Jangan yang susah ngitungnya lah. Berapa? 10 lah ya. 10 atau 5? 5 sampai 10. Jangan yang susah ngitungnya supaya gampang. Mau 5 mau 10? Hah? 10 ya, 10 aja lah dengan dikirnya. 10 kali 5 50 menit. Kalau kita baru mengandalkan sholat 5 waktu, kita baru beribadah selama 50 menit, sudah sejam belum? Belum. Baru 50 menit, berarti sisanya berapa jam lagi? 23 jam 10 menit. Ya. Coba ibadah apa lagi yang kita lakukan? Baca Quran. Baca Quran sehari berapa menit? Berapa jam? Menit. Ini 1 jam. 1 jam setengah sehari itu. Baca Quran sehari berapa kali? Hah? Setiap habis sholat baca Quran? Enggak kayaknya ya. Kapan? Pagi, siang, sore, malam. Masya Allah, seperti makan obat ini mas, obat ini. Ya, insya Allah itu hatinya selalu bersih, insya Allah ya. Kan makan obat sehari 3 kali. Baca Quran biasanya taruhlah sehari 2 kali lah ya. Biasanya kan orang baca Quran itu ba'da subuh dengan ba'da maghrib biasanya. Itu sekali baca biasanya berapa lama? Ada 10? Enggak ya, masuk 10 sih. Berapa? Kok kayak pada bingung begini jawabnya ya? Oh, saya paham. Ini semuanya ikhlas semua insya Allah. Jadi nggak pernah dihitung. Pokoknya mah nikmat baca Quran itu lama gitu, sampai nggak tahu tuh berapa jam gitu. Masya Allah. Taruhlah kita ambil setengah jam lah gitu ya, baca Quran setengah jam kali 2 1 jam. Nah, udah pas tuh. Baru sholat dengan Quran. Enggak ya. Sejam berapa tadi? Sejam 50 menit. Sejam 50 menit. Berarti sisanya berapa lagi? Masih banyak ya. Coba lagi ibadah yang kita lakukan selain itu.
Tuh, jadi kalau kita menghitung-hitung gitu ya, ternyata untuk mengerjakan tugas kita dalam satu hari saja ibadah kepada 24 jam itu kita sudah kesulitan, ya kan? Maka ketika kita bisa melakukan apa yang menjadi kewajiban kita setiap harinya, itu betul-betul pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita belajar, kita thalabul ilmi ini supaya paham bahwa sebetulnya ibadah kita kepada Allah tidak terbatas kepada ibadah mahdoh saja. Kayak tadi baca Quran, sholat, kan itu ibadah mahdoh ya. Apa itu ibadah mahdoh? Mahdoh. Ibadah mahdoh itu, mahad itu artinya saja, hanya gitu ya. Bisa diartikan ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang seandainya tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pasti tidak akan melakukannya. Sholat kalau nggak disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kita sholat nggak? Enggak kan? Kita sholat karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa, seandainya nggak disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, kita puasa nggak? Enggak. Itu ibadah mahdoh. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah mengandalkan yang mahdoh saja, memang terbatas. Nah, Allah maha baik gitu ya, Allah tidak mau membebankan hamba-hambanya. Ibadah mahdohnya sedikit. Dalam 24 jam tadi baru dihitung saja itu, sholat aja cuma 50 menit sehari semalam. Kalau mahdoh saja kita beribadah pada Allah masih kurang. Berarti kita ngaji ini, kita thalabul ilmi, sehingga kita paham bahwa ternyata ibadah kepada Allah itu, kalau kata Ibnu Qayyim itu bahasanya ismun jami'un lima yardahullah. Atau kama qala huwa rahimahullah. Jadi ibadah itu adalah segala hal yang bisa melahirkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya semua kebaikan yang kita lakukan kalau di situ ada ridho Allah itu ibadah. Makanya kita usahakan nih, setiap detik yang kita lalui itu adalah ibadah. Makan, supaya makan jadi ibadah harus gimana? Bismillah. Terus memperhatikan adab makan yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makan pakai tangan kanan sambil duduk. Coba sehari makan berapa kali? Wah, nggak percaya saya. Nggak mungkin cuma 3 kali. Ingat, makan itu bukan cuma makan nasi. Kita orang Indonesia sih ya, disebut makan itu ya nasi aja, padahal ketika makan bakso, mendoan, arem-arem gitu ya, padahal udah makan mendoan 5, arem-arem 3, sudah makan belum? Belum. Ya, makan soto aja nggak pakai nasi, nggak disebut makan. Ngapain? Ngemil gitu. Gak yakin saya kita makan sehari cuma 3 kali, pasti lebih. Itu kalau semua makan kita bismillah, makan permen bismillah, makan jajanan bismillah, minum bismillah, setiap tegukan bismillah, masya Allah, itu ibadah semuanya tuh. Bisa tuh kita tutupi itu yang 24 jam tadi itu. Ya, terus lagi baca apa saja yang bermanfaat bismillah dulu. Mau keluar rumah apa saja yang asalkan yang bermanfaat yang baik bismillah dulu. Mau nyiram tanaman bismillah dulu. Mau semua kebaikan yang kita lakukan niatnya untuk cari ridha Allah, semuanya jadi ibadah. Buka WA bismillah dulu. Ya, buka WA-nya karena ingin mencari yang manfaat atau ingin membalas WA orang lain bismillah dulu, jadi pahala tuh, jadi ibadah. Tidur sehari berapa lama? Berapa jam sehari? 8 5 sampai 8, taruh 8 jam. Nah, makanya tidur itu agar jadi ibadah, maka kita persiapkan. Ingat, tidur itu hakikatnya adalah mati. Ya, tidur itu hakikatnya mati. Az-Zumar ayat 42, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang mewafatkan jiwa-jiwa ketika matinya dan mewafatkan jiwa-jiwa yang belum mati ketika tidurnya. Nah, berarti tidur itu hakikatnya adalah mati. Tapi setelah mendengar itu
itu karena nanti antum merubah kata tidur jadi mati gitu ya. Teman ke temannya gitu. Mas Abah atau temannya, jangan berisik, saya mau mati dulu. Kan nggak begitu ya. Tidur aja tetap gitu. Walaupun hakikatnya tidur itu adalah mati. Kalau matikan lampunya nih, sudah waktunya mati, kan nggak butuh. Sudah waktunya tidur saja gitu ya. Cuma tidur itu kita harus yakini secara akidah kita hakikatnya adalah mati. Makanya ketika mau tidur itu harus siap-siap dulu. Sebagai orang beriman kita kalau tidur nggak asal tidur di depan TV, aduh itu hati-hati. Bagaimana kalau nggak hidup lagi? Ya kan? Jadi seorang mukmin, seorang muslim itu ketika mau tidurnya karena dia itu ibadah, dia siap-siap dan ini hakikatnya adalah mati. Siap-siap. Makanya doa mau tidur apa? Doa mau tidur. Ya kan? Bismillah Allahumma ahya wa amut atau Allahumma bismika amutu wa ahya. Itu kan mati itu katanya. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan aku mati. Kalau riwayat yang lain, dengan namamu ya Allah aku mati dan aku hidup. Kan mati disebutnya kan, bukan aku tidur kan. Dengan namamu ya Allah aku tidur, bukan. Dengan namamu ya Allah aku mati. Karena memang hakikatnya tidur itu adalah mati. Terus apa itu? Bangun tidur doanya gimana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Apa artinya itu? Segala puji bagi Allah. Ya, telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Itu bahasanya jelas sekali dalam doa. Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa tidur hakikatnya adalah mati, sehingga ketika kita bangun lagi, roh kita dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hidup lagi. Kita berdoa, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Tidur 8 jam, berdoa dulu sebelum tidur, berarti kita sudah atau sedang beribadah selama 8 jam, Masya Allah. Ya, tidur kalau ibadah, kalau jadi ibadah karena bismillah dulu, karena berdoa dulu, maka itu akan menjadi ibadah yang sangat lama. Maka insya Allah kalau kita semua niatkan untuk itu, semua aktivitas kita sehari-hari itu pada hakikatnya adalah ibadah. Nah, yang membuat kita sadar sampai itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini nikmat dari Allah ketika kita dibikin sadar bahwa semua kebaikan yang kita lakukan hakikatnya adalah ibadah. Dan ibadah itu hakikatnya adalah tugas kita dan kita sadar tugas kita itu. Maka itu adalah nikmat yang luar biasa yang sudah Allah berikan kepada kita yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Ya isilah waktu hidup yang masih Allah berikan ini, sisa hidup kita ini dengan ibadah sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya.